Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini, terimalah salam dari kami, seluruh pelayan HKBP Kebayoran Selatan. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya, mari kita bernyanyi, Haleluya, muliakanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Gereja yang sangat kami kasihi, yang ditetapkan oleh Roh Kudus, selalu kami
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Luruskan Tuhan kami umat-Mu, pimpin kami agar taat melakukan kehendak-Mu, tolong umat-Mu dengan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar konfirmasi warta jemaat untuk minggu ini. Konfirmasi warta Minggu tanggal 14 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Menunggu perkembangan selanjutnya dari pemerintah dan dari pimpinan pusat HKBP, maka gereja kita masih melakukan ibadah melalui media YouTube dan televisi. 3. Kegiatan gereja kita yang masih dilakukan secara online adalah A. Sermon Parhalado, B. Belajar CD, C. Kebaktian Pemuda, sedangkan Learning Sintua telah dilaksanakan di konsistori. Keempat, himbauan. Dimohon kepada seluruh jemaat agar persembahan ibadah minggu di rumah kita kirim ke rekening atau melalui QR kode HKBP Kebayoran Selatan yang tertera di bawah ini. Kegiatan diakoni sosial masih tetap dilaksanakan. Bagi jemaat yang membutuhkan sumbangan,
Dan bagi jemaat yang ingin memberi sumbangan, mohon menginformasikan melalui Sintua sektor masing-masing. Demikianlah warta gereja bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di gereja ini demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan. Peliharalah kesatuan Roh-Nya dalam damai sejahtera. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah."
Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bukanlah murid Fransiskus dari Assisi yang sengaja hidup dalam kemiskinan. Walaupun kita banyak belajar dari cara hidup Fransiskus Assisi. Masalah dua orang bersaudara yang berebut tentang harta warisan, di mana yang paling kecil meminta kepada Yesus untuk menjadi hakim dan pengantara antara mereka. Tetapi ini menjadi batu loncatan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjelaskan kemahakuasaan Allah dan sikap kita sebagai pengikut Kristus terhadap harta dan kekayaan. Tuhan Yesus tidak melarang orang Kristen menjadi kaya. Kita tahu Lazarus adalah murid Tuhan Yesus dan sahabat Yesus yang kaya raya. Tetapi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah jika membuat hubungan kepada Tuhan menjadi rusak dan buruk akibat kekayaan. Amsal 30 ayat 8-9 berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya orang Kristen itu yang pertama, kita memang harus bekerja. Firman Tuhan mulai dari Adam sudah dikatakan, susah payah engkau mencari makananmu. Kejadian 3 ayat 17. Hidup harus bekerja keras dan hidup harus banting tulang untuk memenuhi kehidupan. Karena memang Allah menciptakan organ tubuh manusia yang memang berpotensi untuk bekerja. Yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, orang Kristen harus rajin menabung. Itu dapat kita baca dalam Amsal 6 ayat 6-9. Hai pemalas, belajarlah kepada semut yang menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan pada waktu panen. Itu dapat kita lihat dengan kisah Yusuf di Mesir. Ketika masa berkelimpahan, dia mengumpulkan banyak makanan, tetapi ketika masa kelaparan, makanannya tetap tersedia. Inilah tugas orang Kristen, harus pintar dalam menyimpan. Termasuk kondisi pada saat ini, sudah hampir 5 bulan corona. Kalau orang tidak menyimpannya, pasti dia tidak makan. Yang ketiga, gaya hidup orang Kristen haruslah gaya hidup memberi. Kalau Tuhan memberikan rezeki, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi harus berbagi dengan orang lain.
Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yaitu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka memecah-mecahkan roti dan berbagi, dan mereka juga berdoa. Tetapi pada ayat 15 daripada firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waspadalah atau berjaga-jagalah kepada ketamakan. Inilah hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Karena yang pertama, jangan sampai harta atau uang atau kekayaan menjadi pusat atau fokus hidup orang Kristen. Itu namanya berhala. Menjadikan Tuhan nomor 2 dan menjadikan harta nomor 1. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan dalam Lukas 16 ayat 13. Jangan menjadi dua tuan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang kedua, uang atau harta bisa membuat idealistis, yaitu orang yang uangnya banyak sehingga ia merasa berkuasa terhadap yang lain. Tetapi orang yang tidak mempunyai, ia merasa naif dan hidupnya sial. Yang ketiga, uang atau harta dapat mengubah pikiran manusia. Orang yang banyak harta dan uangnya, ia ingin terus mengumpulkan lebih banyak lagi dan terus menerus. Dan orang yang tidak mempunyai uang berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkan uang. Yang keempat, uang atau harta membuat kekhawatiran. Orang kaya khawatir kalau uangnya takut dicuri orang, hilang dan sangat takut menjadi miskin. Sedangkan orang miskin khawatir kalau tidak ada makanannya dan tidak dapat membayar apa dan itu. Yang kelima, uang mengubah cara hidup. Yang banyak uangnya curiga, bahkan kikir dan bahkan tidak peduli dengan orang lain. Karena niat hatinya hanya untuk menikmati terhadap diri sendiri. Sedangkan orang yang miskin menimbulkan iri hati dan dia benci terhadap orang kaya. Dan yang keenam, uang atau harta dapat mengubah prioritas hidup. Orang kaya mengubah prioritasnya kepada barang atau memanfaatkan orang lain. Orang miskin mengubah prioritasnya kepada keputusasaan dan menyalahkan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan, waspadalah di dalam segala sesuatu terhadap harta milik. Yesus membuat suatu perumpamaan ayat 16 sampai 20 tentang orang kaya yang sukses mengumpulkan harta di dalam lumbungnya. Ayat 20 dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada dia seorang yang bodoh. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan atau dari sisi dunia ini, dia bukanlah orang bodoh. Dia sangat pintar. Dia sangat jenius dalam pertanian, yang mampu melimpahkan harta pertaniannya
melebihi daripada yang dipikirkannya. Karena itu dia berkata, aku akan mengubah lumbung-lumbungku. Tetapi mengapa Yesus menyebutkan dia sebagai orang bodoh? Yesus menyebutkan dia sebagai orang bodoh karena yang pertama, karena ia menganggap bahwa kekayaannya dapat menjamin hidupnya. Dia pikir kekayaan dapat membuat orang menjadi umur panjang. Padahal ayat 20 dikatakan di dalam firman Tuhan, hidup manusia diatur dan panjangnya umur manusia tergantung kepada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus berkata kepadanya orang bodoh? Karena ia tidak memperhitungkan Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam keberhasilannya. Karena itu dia berkata, dia bangga terhadap usahanya sendiri, hasil pekerjaannya. Karena itu Mazmur 53 ayat 2 berkata, Allah melihat dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan sungguh mencari Tuhan. Jadi kebodohan dari orang kaya itu, dia mengandalkan diri, tidak mengandalkan Tuhan ketika dia bekerja. Yang ketiga, dengan banyaknya kekayaannya di bumi, tidak menjamin bahwa ia menjadi kaya di sorga. Jadi seberapa banyak pun kekayaan kita di bumi ini, bukanlah suatu jaminan yang pas bahwa kita menjadi orang kaya di sorga. Karena itu dalam Matius 19 ayat 24 berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang keempat, kenapa Yesus berkata dia adalah orang bodoh? Ia tidak memperhitungkan apa-apa untuk hidup yang kekal. Jadi si orang kaya itu hanya memikirkan dunia ini, tidak memikirkan untuk hari esok. Karena itulah Yesus berkata, malam ini juga akan diambil nyawamu daripada dirimu. Untuk siapa hartamu itu? Karena itu Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusak dan mencuri, dan tidak dapat membongkarnya. Yang kelima, mengapa dikatakan Tuhan bahwa dia orang bodoh? Di hadapan Tuhan, kaya dan miskin adalah sama. Sebab setiap orang harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, milik dan kepunyaannya kepada Tuhan. Kalau dia memiliki banyak, ia harus mempertanggungjawabkan banyak kepada Allah. Kalau dia memiliki sedikit, ia harus mempertanggungjawabkan sedikit kepada Allah. Itu dapat kita lihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentang perumpamaan talenta. Ada yang 5, ada yang 3, dan ada yang 1. Ketiganya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Jadikanlah Tuhan yang terutama di dalam hidupmu. Inilah minggu kita pada Minggu Trinitatis. Tuhanlah yang terutama. Dan yang lainnya, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita.
Dan kita harus mensyukuri segalanya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hari yang baik kepada kami. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan kami harus senantiasa waspada dan hati-hati dalam hidup ini. Dan firman-Mu mengingatkan, biarlah Tuhan yang terutama bagi hidup kami dari segala apapun, bahkan dunia ini dan segala isinya, termasuk kami sendiri, harus meniadakan diri kami dengan kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi, apapun yang terjadi bagi kami setiap keluarga, apapun yang terjadi bagi kami pada saat kami bekerja, apapun yang terjadi di dalam masalah negara kami, atau apapun yang terjadi dalam masalah dunia, kami menyerahkan kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Amin. Mari kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku pada milikku semua.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu 14 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya
Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian.